Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la waqt. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab yamhu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab wa kadzalika misli inzalil kutub wa kadzalika inzal lan kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab samawi anjalna nurono ingsun ing Quran ayat Qur'ana tegese nurono ingsun ing Quran tak turono hukman hal yang merupakan keputusan hukum atau aturan hukum Arabian kang berbahasa Arab atau Arabian kang nganggo lugat Arab hukman hal yang rupa hukum atau aturan hukum Arabian kang nganggo bahasa Arab bilugatil Arabi kelawan lugat Arab tahkumu kang gawe keputusan sira bihi kelawan Quran kowe gawe keputusan bena nasi antarane manusa wala ini tabak salam nalikane anut sira Muhammad ahwa agum en pira-pira gawa nasune kufar ayat kufari tegese pira-pira wong kafir fima ing dalam perkara ya kuna kang ajak-ajak sapa kufar ka ing sira ilahi maring ma min latihim sangking agamane kufar fardon ing dalem parilane atau pengandeane andekan kowe nuruti wong-wong kafir iku bak damajar sause yen teko pemaka ing sira nang ini sami pengertian atau pengetahuan tauhid lan tauhid malah ora ana iku duwe sira Muhammad minawa saking Allah mi waliyin utawi wong kang nulungi utai min zaidatun zaidah enal silen tegese wong sing nulungi wala waken lan ora wong sing jaga wala waken lan ora ana sing jaga mingki balika saking arai sira Muhammad mani ingkang nyegah min adabi saking siksane apa wana jalanan tumurun nama ayyaru semangsane mencemooh sapa kufar ing Muhammad Bueng Nabi dicemooh di kasrotin nisa iklan akeh wong wedok atau akeh bojo. Apa sing tumurun walako di arsalna rusulam mingkop jika. Lan teman-teman ngutus sapa ingsun rusulan ing grogro rasul mingkop jika saing sedurunge sira Muhammad. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun lagum maring para rusul. Ingsun gawe ajwajan ing pira-pira bojo. Wa dzurriyatan lan pira-pira anak turun. Awladan sing pira-pira anak. Wa anta alaihi sira Muhammad umis lumus pada rasul sing mingkop tiga. Wa makana lan ora ana iku rasulun ke rasul minggum saking para rasul. Ayat ya utawi yen to utawa apa yen to nekano sapa rasul di ayat sing kan siji ayat to lan siji mukjizat illa billahi kecuali kelawan idine apa. Di ana umrono saat meneh para rasul ku abidun ku pira-pira kawula. Marbuduna tur den pangerani kabeh. Likulli ajalin kita, likulli ajalin tetap kedua saben-saben kejadian di mana mudah ketika kejadian peristiwa kita perlu tahu ono catatan ya, napa waktu tumibane. Maksud kejadian tulis yang dalam kitab apa tak dulu, apa batas kejadiannya perkara. Yang ku menghapus sapa Allah minggu saking ikilah kitab. Ma ing apa ya sak kang ngersakno sapa Allah ing mas. Wajib bitu lan netepna sapa apa bitafiti lawan takbir wajib bitu watas bilan takbir wajib bitu dadi mayasa wajib sebagian kira watas bilan takbir wajib fi ing dalem fi mayasa minal ahkam yang huwa mayasa wajib bitu fi ing dalam kitab ma ing apa ya kang ngertano sapa wa ing manal ahkam sing beberapa aturan hukum wa ghairi hadani ahkam wa indahu lan iku ana ing sandinge Allah umul kitab utawi induke catetan. Maknane umul kitab asluhu tegese napa dasare kitab atau mastere kitab induke kitab Allah dirupane asal. Layat apa ya kang ora dadi robak minggu sanging asal apa seon apa perkara wae.
Wa temul kitab rumah perkara kata baru kamu nulis sapa Allah ing mafil ajali ing dalam zaman ajali. Wa imanu yana kalan ana kalane merono ingsun fihi ilmunune in asyartiyah fi ma'lumajidah ngedom non asyartiyahin fi ma ing dalam ma'lumajidah ingkang ditambahno nuriyan naka merono ingsun ka ing sira Muhammad badhe lagi ing sebagiane perkara. Na'iduhum kang janjekno ingsun to kang ngancam ingsun ing kufar bihi kelawan tadi rupane nal ada pisange siksa fi hayatika ing dalam zaman uripe sira Muhammad wajah besar te jabe syarat mahgupun den buang pada epal amru dohirun iku dadi jelas Muhammad urusane dadi jelas awana tawa bayan naga utawa matekno ingsun ka ing sira kok blas adi bihim sedurunge nyeksa ning kufar fa nama alaika subhanahu among kok iku ing atase sira Muhammad al-balagu te nyampeno la alaika ora ana iku ing atase Muhammad apa ila tabligu kecuali nyampe tawi ila tabligu kecuali nyampeno fakot nggih nyampeno tok wa alena lan iku ing atase ingsun apa alkitab putih kitab ida soru nalikane dadi sapa kufar mulai namaring kita paru jadi mongko malet ingsun ing kufar. Awalam ya orang ngerti sapa penduduk Mekah ahli Makkah tegese penduduk Mekah anna natil ardo. Anna ing sak temene kita nakti nekani kita ardo ing bumi. Nafsu itu tegese nejo ingsun ardo ing bumine kufar. Nang kusuha ngurangi ingsun dak ing arep min atrofia saking sisi-sisine arep. Maknane bumine kufar dikurangi bil fakhi kelan kemenangan alam Nabi yang atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah yakum hukumi sapa Allah fi khalqihi ing dalem aku Allah bima lan perkara ya sak kang resana sapa Allah ing mah. Lam akibat ana kang nentang mujud. Laro tegese ora ana kang nentang mujud ya hukmehi maring keputusane Allah atau ketentuane Allah. Wa Allah ta'ala kitab dat sing cepet nitapi. Waktu mangkarolan teman-teman ngerekodaya kepada alladzina wong akeh mengko kang sedurunge para rasul menal umami sing pira-pira umat diambiyaing lan pira-pira nabine umat kama makaro kaya oleh ngerekodaya sapa kufar dika ing sira Muhammad falillahil makru jami'a falillahi mongko iku kagungane Allah saratan al makru utawi walesane rekodaya jami'an halis kabiyane Tawale samale ora ana apa makruh moko rekadayane kufar iku kama krihi kaya rekadayane Allah. Di ana ukurana satene Allah taala ya alamu pirsa sapa Allah maing apa wae taktik kang lakoni sapa kulo nafsin. Sapa saben-saben awak-awakan. Fayaquddu laha jazaaha. Fayu'iddu kita katani. Fa'abda yu'iddu. Fayu'iddu moko nyediakno sapa Allah taala laha maring kula nafsin. Fayu'iddu mongko nyediakno sapa Allah taala laha maring kula nafsin jaza ing piwalese kula nafsin. Wa hadza ta'ala iki wa hadza iku al-makruh iku rekodaya kullu wis kabehane makruh. Li annahu ya'tihim bihi min haitsu la yashurun li annahu li annal makruh ya'ti teka makruhim ing kufar. Utawa li annahu qur'an ta'ala Allah taala ya'ti nekano sapa Allah ing kufar bihi kelawan makruh min haitsu la yashurun sanging sekirane ora ngerti sapa kufar. Wata lamulan bakal ngerti sapa al-kafir wong kafir. Al-muradu de perkara kang den kersakno bihi kelan dawu al-kafir wal jinsu jenise wong kafir. Wa fi qira'atin al-kuffar. Wa saya alamul kuffar liman ubadar. Liman kedue sapa utawa liman iku kedue sapa ubadar uti akibat sing terpuji. Ail akibat itu tegese akibat al-mahmumu dan kang den puji. Sidaril akhirat ing dalam omah akhirat, omah sing engko. Alagum, ana to kaya akibat mahmudah kedua kufar amrin nabi utawa kedua kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabilan pira-pira sahabat Nabi. Wa yaqulu lan ucap sapa alladzina wa akeh kafir kang padha kafir sapa alladzina ngucap utawa komentar la kamari sira Muhammad. Oleh komentar oleh ngucap la tamur salah. Ora ana sira Muhammad iku mursalan iku wong kang jeneng Kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Kul ngucap sira Muhammad kafa cukup. Kafa cukup sapa billahi sapa Allah apane syahidan apane kesaksiane. Kafa cukup sapa billahi Allah apane syahidan apane kesaksiane baini antarané musuh. Wa bainakum lan antarané sira kabeh wa bainakum lan antarané sira kabeh. Ala sikki ing atase bendere ingsun. Waman lan wong
Waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong. Indahu kang iku ana ing sandinge man. Waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong. Indahu kang iku ana ing sandinge man ilmu kitab utawi pengetahuan tentang kitab wa. Rupane mukmine Yahudi saking pira-pira mukmine wong Yahudi wa Nasara lan mukmin-mukmine wong Nasrani. Mun kula terangno istilah perlapat niki. Ahwa niku sesuatu yang nuruti selera nafsu niku ahwa. Terus kalau ilmu niku cara takrif teng kitab-kitab usul fikih utawa ilmu bahasa Arab sing fusha niku ma'rifatus syekh ala ma huwa alaihi. Jadi tahu duduk perkara sesuai konteks perkara itu. Jadi, tidak melihat di luar konteks perkara itu. Jadi ahwa niku sesuatu yang sifatnya nuruti hawa nafsu tausu ya. Ini kalau terangkan. Quran ini diturunkan ke kamu Muhammad sebagaimana kitab-kitab suci diturunkan pada nabi-nabi sebelum kamu. Bedanya Quran diturunkan sebagai hukum, sebagai aturan hukum. Ya, aturan hukum, ya, aturan polis hukum. Kalau terangkan. Dan terus nabi-nabi dulu itu relatif ringan karena tidak punya sitok memberi keputusan hukum. Jadi ya, enjoy mawon, misalnya mau tukang nasihati tiang, sebagai cerita-cerita nih, kalau nabi Dawud ini. Berbujuni akeh, jadi Nabi tugasnya tukang cerita, tukang nopo cerita. Jadi yang enak. Karena kitab Zabur itu hanya al-qisas wa tibar. Hanya ada cerita-cerita, swarga ini, neraka ini, nak wong nakal, kemudian mlebu neraka, nak wong ngabir itu swarga. Swarga bisa dari ini wakai, somong hidup, pokoknya enteng-enteng. Padahal Nabi Muhammad beliau itu dapat kitab suci sekaligus aturan hukum. Dan itu mesti sensitif. Sehingga Nabi dilawan besar-besaran oleh ahli kitab karena sering hukumnya Nabi merugikan mereka. Ini kasus paling nyata di beberapa riwayat hadis ada seorang tokoh Yahudi itu anaknya Zino. Tepaan Zina ini Zino Muhson. Zino yang cara hukum Islam harus dirajam karena sudah berkeluarga. Karena di Medina itu Nabi dianggap pemimpin tertinggi, orang-orang Yahudi itu warga biasa. Meskipun mereka kastanya tinggi, lapor dengan Nabi. Ketika dilaporkan dari Nabi, ini harus dirajam. Jika jauh dianggap waktu nanti mati, jika kuat, Yahudi mentang. Orang-orang yang boleh tahu roh itu orang zina dirajam. Ya paling di sebelah ini untuk jusir setahun. Wah, ini bantah-bantah. Lah sebelum bantah-bantah tokoh-tokoh Yahudi sing pinter Taurat itu disuap sampai sing duwe kasus. Supaya nak ditakoki Muhammad, kena takoki Muhammad pondok nak ning Taurat ora ana hukum rajam. Ora ana hukum nopo? Rajam. Disuwak malah akhirnya tapi debat ambil ulama-ulama Yahudi sing pun mau disuwak. Jadi intinya ngeten. Jadi sebetulnya masalah pada Rasulullah itu karena ada aturan main. Aturan apa main? Umpama jadi kiai mau ngandani maling, terus ngandani copet, itu kan ringan, ngandani kan ringan. Tapi nek model menutupi, model ketok tangannya tak mari perkara. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu digankan rahmat hukum, sehingga beliau jadi nabi itu paling berat. Akhirnya nabi paling abdul, lain musuhnya paling akeh. Kau yang ngetok tangan juga tahu, kerajaan tiang gitu. Tahu perang saling bunuh gitu kok. Tahu sehingga beban hidup Nabi zaman Sugeng itu berat sekali. Karena harus menerapkan atau mengaplikasikan hukuman, aturan hukum. Kenapa? Aturan. Semula ini hukum-hukum protein dengan kabel di sebuah pengiran itu wow. Soalnya masalah ngotot itu wajan paling repot. Terus kalau kemarin ikut pertemuan beberapa ulama menyikapi apa fatwa ulama tentang hukum Islam yang menghadapi hukum positif. Misalnya di Indonesia itu maling kan di penjara, padahal cara Quran diketok tangannya. Saat partai-partai Islam atau kiai-kiai membolehkan maling di penjara, itu termasuk masuk kategori wa malam yakum bima anzalallah oleh kaum kafirun apa enggak?
Kalau Islam ekstremis ya iya, ngaturannya diketok di penjara itu dianggap takim di lima andalan wah. Jadi dianggap ngukumi di lima apa? Andal. Jadi sing ekstrim loh. Nah Islam sing dari awal sekuler liberal, ya pokoknya kayak hukuman, pokoknya terapi. Pokoknya kayak apa? Terapi. Jadi kan orang hukum sing ono terapi. Itu kan cepat usir. Nah, anak kiai ini nakalan, ada sekulon, nakalan tapi ngalim juga gampang. Wah itu orang hukumnya pengiran, maling ketok tangan ini. Dan jelas pengiran itu wajib no kiai ngetok tangan. Yang wajib itu pemimpin legal. Gini itu cara tadi pejabat negara. Nah, pejabat negara orang yang melakukannya kiai ini apa itu? Soalnya banyak orang yang ngetok. Mungkin kiai pegawai negara ngandani. Dan ini sekarang jadi masalah di Libanon. Makanya kemarin ini cerita susahnya jadi ulama. Ada kok mikir fatwa kan. Terus mikirnya tenang kan, bariku antar ulama Arab 7 berdebat orang yang nyangoni. Jadi ulama tarai satu nyoronan. Sinaunya kesel, debatnya sensitif urusan maling. Terus digini maling, digini keluar kiai. Untuk kiai tak mendapatnya rasiko yang geremeng tenang. Jadi malingnya mangkal perkara didiskusikan mesti ketok tangan ya. Musuh debat kita yang mangkal kadang kalah ngalim itu tersinggung barang, meneng-menengan barang wis putus. Negara orang lakoni keputusan ulama, negara di konstitusi deh. Ya kita mau tadi pernah tinggi yang kedua yang gubernur Sinau debat dari mulai. Akhirnya itu CD dari fatwanya ulama Libanon itu diputar. Ulama Libanon sekarang juga mengalami masalah karena di sana mayoritas itu Muslim Sunni, ada 40 atau 30% Muslim Syiah, ada sekitar 20% itu Kristen Nasrani. Sehingga Libanon yang dekat dengan Israel itu ada 3 aliran yang kuat, yaitu Muslim Sunni, Muslim Syiah, dan non-Muslim. Nah, 3 aliran kuat ini menjelma sebagai partai politik dan berkoalisi. Koalisi itu yang Muslim Sunni dapat jatah presiden, yang Muslim Syiah dapat jatah ketua parlemen, terus yang non-Muslim itu kalau nggak salah pangap apa-apa, pokoknya bangsa keamanan. Nah itu kemudian ulama-ulama sana ditanya, koalisi model begini itu wajib ditaati apa enggak? Terus hukumnya kayak apa? Punya aturan negara yang berdasar bahwa koalisi berdasar job nih. Gak lama beramai ngaji nasihat. Kalau ini udah tidak ngaji profesional. Tetap kan udah dibakar. Itu sama narapara suwargo melalui dari tahun. Quran tidak hanya bakat itu juga orang wasariku itu fakta udah kok. Belum itu orang. Nah orang kafir tenang. Boleh hukum sing enak-enak tok tentang suwargo neraka. Berarti iman separuh, orang iman apa? Separuh. Lalu ulama Libanon bingung. Karena dengan disahkannya yang Syiah itu sebagai ketua parlemen, takut kalau penggodokan hukum itu nanti sesuai hukum Syiah. Yang Sunni ya ketar-ketir. Dari presiden itu merasa ketar-ketir. Bukan tanda tangan terakhir dengan aku Sunni. Jadi orang Muslim ya tenang aja. Kita duwe pangap. Jadi nakal-nakal itu penting urusan keamanan kita. Inti negara yang nopo keamanan. Jadi mirip Indonesia dicek, Soeharto Muslim jadi presiden sudah memperdani golongan keamanan. Sing Adrianus semua golongan itu Martin bagian duit. Jadi kita cerita. Ulama Libanon itu fatwa. Ulama nak fatwa yang macam itu. Dia kan kudu merujuk orang hadis. Waktu fatwa. Sekolah kaza berapa? Negara yang negara nganggo konstitusi, undang-undang dasar. Jadi kalau ulama harus musyawarah tenanan, sebenarnya negara tidak mendengar. Nah, ngoten kula niku dengan beberapa ulama sing alim-alim niku kula tidak melok tinggi. Kok jenengan kudu melok, masih jenengan ulama jenderal modelan kudu melok. Mau ora ulama resmi. Tapi jenengan wong alim kudu melok ya, atas nama alim melok. Kalau nak kon ulama aja mau melok, aku wong alim berarti status sebenarnya. Nah ini kita akan kesulitan. Lah Rasulullah zaman Sugeng itu kesulitannya karena harus menerapkan hukum. Termasuk faktanya bahwa di Medina itu ada banyak orang Yahudi yang melanggar hukum dan Rasulullah harus pakai aturan hukum. Ya benar tenang.
Wong divonis diketok tangane itu. Paham ya, mulane wong kula ngaji sore mau cerita. Menang kayak ngadepi wong Yahudi wong Kristen. Kan Nabi ngadepi sahabat itu dibuantai terus. Mergo nek hukum sensitif. Angger hukum napa? Jadi hampir hukum Islam itu kalau ceritanya 60% itu berangkatnya sangka Nabi dibantah. Jadi bantah nggak kayak hikmah. Kalau mau cerita dengan sore kalau kalian malam mungkin ada yang nggak ngaji. Dulu sahabat itu sebagian dia mantan preman. Sing wedoke kadang mantan penari. Ya penari perut. Di situ udah nakal-nakal, mulai wong nakal mulai dhisik. Walhasil sahabat sing untuk sebagian penari itu roh bojone pasti keloni wong liya, pas selingkuh. Takok lek kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, jenengan di aturan hukum nak zina dirajam seksine kudu papat. Lah anak bojo kula pas selingkuh boleh keti papat sedeng wis bar ya Rasulullah. Lha iki tanya-tanya. Dari kanjeng Nabi, yo ora tersi kudu papat. Apa ngoten kok boleh keti papat sedeng napa? Wis bar kula tetep kalah kok mestine ora apa. Pas terus bar. Belum papat tuh kangelan tuh. Kemudian wae do kerja. Lah kanjeng Nabi nganggo aturan hukum Islam, masalah zina kan sensitif. Nak pancen terbukti zina dirajam nak muson. Nak ora terbukti zina sing nuduh kena hukum qadha. Jadi gak ada pilihan. Jadi zina padha karo murtad. Nggih, zina padha karo napa? Murtad. Lalu kalau bercerita kok, Gus, cara dengan Islam liberal murtad napa boten. Biasane kok ekstremis tak takokkan vulgar. Dasar wong nganggur kan vulgar. Ya padha nganggur ya sing liberal yang nganggur, sing ekstremis yo nganggur. Lha kok gak nganggur iki tak. Murtad itu sami kalian zina, sama-sama sensitif. Kowe ngukumi roken murtad, nak tepak ya roken sing murtad, nak ra tepak sing ngukumi dadi murtad. Sama dengan zina harus kena. Nak tepak kowe nuduh roken zina ya dirajam tenan. Nak ora tepak sing nuduh dikenake hukum qadha, hukum menung. Yo kudu dihukum, maksud paham ya? Lah hukum Islam itu begitu. Sehingga Nabi ketika ditanya sahabat itu, "Ya Rasulullah, wong bojo kula niku selingkuh kula rodil kok kon golek seksi papat." Lah sedempat ya. Dari kanjeng Nabi. Yo al-bayyinatu wa illa tudda ala dzahri. Pokoke kudu kowe diseksi papat, nek ora ya kowe tak hak kota. Jadi kanjeng Nabi sik ngotot-ngotot. Yo kanjeng Nabi Muhammad nabi tenan lho ora terima kiai. Dia ya Rasulullah, tapi saya yakin nanti Allah punya keputusan tidak sama dengan keputusan engkau. Nabi ditambah. Oh ya hukum ini hukum mari bantah-bantahan. Ya kan Nabi jadi sekali ini menang sampai 3 kali. Al-Bayyinah wa illa tudda ala dzari kudu diseksi na ora ya. Kowe tak hak itu kok. Sahabat itu agak mirip. Ya Rasulullah saya yakin nanti pasti ada ayat turun yang membebaskan saya dari hak. Wong kula tenang kok. Wong kula tenang. Ketika sahabat itu pulang sampai di rumah beberapa saat kemudian, jadi kita tahu Nabi Muhammad SAW benar-benar Nabi itu ketok. Ketika sahabat itu pulang beberapa saat disuruh manggil sama sahabat. Nabi setelah itu mengalami beruka itu bercucuran ringan yang menunjukkan bahwa sedang mendapat nafkah. Dia Nabi itu tenang. Ngomong pada kondisi yang Aisyah mesti niteni. Setelah dipanggil ternyata khusus masalah tuduh menuduh zina nak kaitannya istri itu ada ketentuan khusus yang disebut li'an utai ilang. Terus ili'an. Terus kemudian dipanggil gini untuk suami istri ada aturan khusus. Ini walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Wal qawmisata annala anatallahi alaihi in kana minal kadhibin. Wa yadru an hal adzaba an tasyhada arba'a syahadatin billah innahu la minal kadhibin. Wal qawmisata annahu ghadabahu alaiha in kana minal shadiqin. Sehingga gak langsung pakai hukum qadha, ben kali-kali sampean ngomong hukum sing jelimet, beneran ngomong swarga neraka. Akhirnya kanjeng Nabi nyuwun. Ning hukum li'an ngeten, wis ra dido hukum qadha iki jare pangeran. Sing lanang disumpah. Wawahi kowe ora tenan bojomu selingkuh. Kowe wajib sumpah ping 4. Nek wani sumpah, wawahi bahwa saya tahu betul kalau istri saya selingkuh.
Sumpah yang kelima, sumpah pocong. Kowe siap disambut gledek kena lanate pangeran nak kowe goro. Mungkin ya Rasulullah kowe siap sambut gledek. Wani, karena sing wedok supaya sing wedok ora kena. Kan posisi sing wedok kan tersangka kan. Mestinya kan kena rajam. Supaya dia tidak kena hukum rajam, kudu wani sumpah yang sama. Generasi itu kena hukum apa? Rajam. Sumpah. Wawahi demi Allah bahwa tujuan suami saya itu bohong. Mengkodok anak kecil jadi abin apa? Sumpah. Ketika sumpah kelima, kowe siap sambil gede nak kowe gorong. Melayu itu rawani. Jadi orang yang saya minta sumpah kotor pemain untuk diteruskan oleh guru. Paham? Ya sudah begitu. Artinya begini, ya, kalau sudah menyangkut keputusan hukum, itu mesti peka. Mesti apa? Peka. Dan itu Nabi sendiri sering dibantah para sahabat. Akhirnya Quran turun tentang memastikan aturan hukum ini. Ya, aturan apa? Ngaji Nabi mawon nate diwarai si dinaman rujuk no Quran. Ngaji Nabi sing dituruni Quran, diwarai rujuk no apa? Quran rujuk. Suatu saat Nabi itu jalan-jalan, bukan perang, dia lama-lama piantar pergi haji ini. Barang do perjalanan, Nabi sholat dulu rata dengan rokaat, nama rokaat. Jadi nomor tak, ya Rasulullah sholat nomor rokaat, sholat di pasar rokaat. Jadi Nabi ya tenang, marah. Mulai sholat nak lu orang rokaat. Zaman kotor populer aku sampean seneng motor. Mau hukum bercuma itu gampang populer. Padahal lahirnya hukum kotor itu Nabi juga terus besok kabar. Ya Rasulullah, sholat kamu kalau rokaat. Iya aku ngomong lah. Oleh. Alasannya nopo. Kanjeng tidak nih, Nabi sing dituruni Quran itu apa nopo? Ini ku paling ta'alikum antak suruh nopo minas sholat. Itu wonten ayat in khiftum ayyaqtinakumul ladzina kafar. Kalau kamu bepergian itu boleh mengkotor sholat. In khiftum, kalau kamu takut ayyaqtinakumul ladzina kafar, kalau kamu takut diganggu orang kafir. Malah bantannya seperti, ya Rasulullah, bapak kunah fi amnin. Ya, tapi sekarang kan tidak ada orang kafir, tidak ada perang. Kita kan nunggu biasa. Jadi kita cerita, betapa nerangno hukum jangan. Jadi sahabat siapa itu sering Pak. Ya Rasulullah, tapi ini kan sekarang nggak ada insiptum ayat tinakumul ladina kafarum kunah fi amnin. Sekarang aman. Sekali Nabi balenya. Ya Umar, ini ruksatun ada Allah lain. Iki ruksat pangeran itu dia nang umatku. Pak baru ruksat tamunya. Buat apa wae ruksat pangeran? Umar, boten ganti Nabi, kula tetep Islam mawon. Tapi segawe terus. Kula tetep salat patang rakaat. Terus ganti Nabi buka. Ganti Nabi dawuh, ya Umar, inna huwa yuhibbu an tuqtaru qasuhu kama yuhibbu an tuqta'azahu. Pangeran ngekeki ruksat ngekeki hadiah. Iku seneng ana wong nampa. Kaya Allah seneng nak majibno perkara dilakoni. Tapi nak kira nampa rusak pengiran itu kok. Wah, Umar ramah iki pun kotor lah kok. Lagi di sini anane kotor itu dibantah dari sahabat. Itu sahabat itu doa seneng salat patang rakaat. Era Umar saiki cocok ngono. Ora ono bantah. Kon salat wae ora karuan. Yang dibantah dari Nabi disebut apa? Ternyata secara hukum sosial ya begitu. Seorang majikan wajibno kue kerja, itu kue nak orang nurut ya tersinggung. Karena kewajiban ditentang itu majikannya tersinggung. Tapi ketika fasilitas dikasihkan, ditentang juga tersinggung. Misalnya seorang bapak atau seorang guru, seorang majikan, kan rutin gedang goreng lepangan, itu olehku. Ketika rutin menolak, lo bukan seneng gedang goreng, ya tersinggung. Padahal sifatnya hadiah atau sedekah. Sama ketika Allah itu memberi rukhsah kemurahan, kok kamu tidak mau menerima, itu Allah juga tersinggung. Sebab itu banyak ulama fikih berpendapat ketika bepergian itu orang wajib qasar. Jadi kalau mazhab Hanafi itu qasar itu tidak disunatkan tapi apa? Wajib. Jadi mazhab Syafi'i ora usah diwajibno jalan. Wah, nggih, ora usah diwajibno wis apa? Jalan. Mulanya Abu Hanifah tahu debat sampai Imam Syafi'i, tapi itu angkatan penggemar Abu Hanifah itu debat sampai penggemar kita Imam Syafi'i. Nikah itu dari Imam Syafi'i mau sunnah.
Wajib bagi wong sing wedi zina itu wajib nikah. Nah, ora harus zina, gak wajib nopo. Tapi kasus ulama, kasus Dawud Az-Zuhri, ulama-ulama riyen darani nikah wajib. Alasannya itu pokoknya paman rebukan sunnati paleta nopo. Nah, jadi debat tersebut. Dari penggemar Imam Syafi'i akhirnya menang. Nikah harus sampai wajib. Uang di nafsu, ada wajib harus jalan. Menang penggemar Arab itu. Jadi kotor apa diwajib weh. Nikah apa diwajib ya weh. Rai-rai mesum apa diwajib itu aku lah. Urusan pornografi tetap nopo. Modo kotor apa diwajib weh. Bismillah. Tapi Abu Hanifah berpendapat orang kalau pergi itu wajib kok. Karena tidak ada dalam sejarah ketika Nabi pergi tidak melakukan nopo. Padahal ittiba sunnah Rasulullah itu wajib. Paham ya? Jadi kalau betapa kalau sudah aturan hukum itu mesti sensitif. Ya karena ya memang kadang ya ada korbannya, ada tersangkanya, ada terdakwanya. Misalnya kayak maling harus diketok tangannya, orang Cina harus diajak. Begitu juga masalah duit, perkara, ada ketentuan hukum perkara. Zaman Nabi Sugeng yang cerita-cerita, uang sodako itu, sodako ditompok pengiran, itu masuk Sweden di rumah pengiran dari kajian Nabi. Di rumah pengiran nanti koyok uang duwe onto di rumah cilik gede-gede nanti jadi onto gede. Begitu juga uang sodako senajan atau takdir kan. Pak, jadi di rumah pengiran nanti sebenarnya tak gunung ukut, jadi kena sodako 10.000. Sebenarnya di rumah pengiran, sesuai tidak bisa gunung apa. Suatu semenengah buat ceritanya sing ngoten-ngoten seneng, cocok kemana. Dua Nabi mulai cerita, sing wajib zakat itu dunyane 2,5% diambil imam secara kodron, secara apa? Terhitung mulai akhir tahun. Berintahan, mulai akhir diwajib-wajib loh, berintahan. Karena Nabi ini cukup wibawa untuk mengawal kewajiban zakat. Pas Nabi nggak ada revolusi, betul nanti apa? Revolusi. Ketok aslinya sebagian sahabat ya gendong, sebagian sahabat orang desa-desa yang nak iman gelem ora bayar ae. Kon salat ya gelem ora bayar ae. Karena kon zakat orang desa-desa ketok asline gak gelem. Bareng ditindak ketika Rasulullah wafat sing dadi khalifah sinten Abu Bakar. Pembangkangan pertama dalam Islam perkara apa? Ya, itu perkara. Jadi orang sejarah sahabat bangkang mesti urusan dulu. Barang Umar, Sayyidina Abu Bakar pertama, jadi khalifah apa masalahnya? Mereka ada mau apa? Zakat. Jadi bolak-balik ada aturan hukum, mesti maling per. 2,5%. 2,5% kan belum medit diwakil dan. Akhirnya Abu Bakar, kalau saat ini mengirimkan beberapa peleton penyerang wong sing ra gelem apa. Wong sampai nyerang Abu Bakar jadi khalifah jadi disalahno sahabat-sahabat. Abu Bakar Islam itu semua ada di Islam. Malah saya juga ada ini cerita betapa hukum si perkara. Ya Abu Bakar, fawwah. Mereka ini yang tidak mau zakat pasti saya perangi karena zakat adalah kewajiban mal, hakul mal, pasti saya perangi. Saat itu beliau minta pertimbangan Umar dan Al-Asra Al-Basari Nabil Jannah. 10 sahabat yang termasuk jatah swarga untuk lisensi untuk swarga. Dibantah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, fakih fatuqo tilu kauman syahidu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza qaluha asamu minni dima'alum wa amwalum. Hei Abu Bakar, bagaimana mungkin kamu merangi orang yang sudah baca syahadat? Padahal kata Nabi, siapa saja yang sudah baca syahadat, asamu minni dima'alum wa amwalum. Pasti sudah berarti melindungi dirinya sendiri dan harta mereka. Sayyidina Umar ya lucu, dia membantah kalau jujur. Jadi dia bilang ya, asamu minni dima'alum wa amwalum illa bihaqiha. Padahal jurusnya Abu Bakar yang kata illa bihaqiha itu. Lho gitu. Nak wis maca syahadat iku asamu minni dima'alum wa amwalum. Iso njogo awake sangka dibunuh, ya iso njogo dunyane. Illa bihaqiha kecuali atas nama hak anfus binisbat ning kisor. Atau atas nama mal binisbat ning zakat. Jadi bihaqiha rujuke kali. Nah, misalnya uang mau terjadat lah, kalau bunuh orang kan tetap harus dibunuh atas nama hukum kisor. Paham ya? Ilah bihaqiha berarti kalau binisbat ke nufus, misalnya orang sudah baca syahadat, kalau bunuh orang
tanpa hak atas nama aturan Islam kan juga harus apa? Begitu juga masalah mal, kalau dia sudah 1 nisab dan 1 tahun, kalau tidak zakat harus dipaksa. Dari Abu Bakar, Umar itu jujur, mengkata-kata kok nyebut no dalilnya itu. Lah iya Umar, Kanjeng Nabi dawuh ila bi haqiqat wa zakat hakul mal. Dari Abu Bakar karek nomani wa zakat hakul. Sudah terus iki nomor, nggih ngoten beres. Mak dene tukang dadi panglima perang. Walhasil pertama tragedi Islam wonten konflik kecil zaman Abu Bakar niku tiang-tiang sing boten purun napa zakat atas nama kewajiban. Padahal atas nama familiar, buat tariki, buat sedekah bumi, atau wong antena yo mlaku. Wong kan gerak hukum malah mlaku, paham ya? Gerak hukum malah napa? Malah hukum itu berat. Lah Rasulullah itu sebagai nabi juga harus mengawal napa hukum itu memang berat sekali. Bukan berat butuh hukum itu detail. Mulane kados kita dengan Syiah itu semari perkara hukum. Kita tidak membolehkan mut'ah. Kawin mut'ah itu kawin yang tanpa wali dan boleh dibatasi dengan waktu. Jadi untuk kita di rombul itu oleh cara Syiah oleh. Mulane nak perantau ning iki tenang mawon, kok di lisensi kelon, paham di lisensi nopo? Mulane dari kota-kota pulau sing Sunni, sing Tenggara Timur Tengah sing Sunni, coba sampai tahu kenapa mazhab Syiah menarik di Timur Tengah. Itu bukan argumentasinya meyakinkan, karena bonusnya itu. Jadi Syiah menarik itu bukan karena argumentasi mazhab Syiah meyakinkan. Nah, mazhabnya meyakinkan Sunni, tapi Sunni kan gak ada bonus loh. Ini cerita aja bodoh, kita ya bodoh nih. Pulau harus orang lagi di santri, melodi aku ngempet ya loro. Jadi ternyata perdebatan ideologi itu kan karena tidak mesti karena perdebatan hujah ilmiah itu boten. Perdebatannya karena bonus. Itu kali inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu artinya saling mengenal itu ora mazhab paling bener, saling mengenal yo nek iki jeneng Mustafa. Tapi kena cara sebagian min dzakari wa unsa lanang wedok lita'arafu saling mengenal terus dari pacaran ya repot. Walhasil mut'ah itu menjadi masalah sampai sekarang. Karena orang Syiah tetap meyakini masalahnya apa? Sekarang kalau nggak diterapkan hukum itu tidak ada masalah. Sekarang kalau diterapkan hukum, misalnya bagi kelompok Sunni yang meyakini itu tidak sah, konsekuensinya dianggap misalnya zina nanti kena rajam, kan repot. Akhirnya ya sudah syukur sama syukurnya. Orang Syiah pakai tradisinya sendiri, orang Sunni pakai tradisinya sendiri. Podo, akhirnya podo untuk kelolaan kita lewat mutah, kita lewat sini, podo jalan. Jadi podo menengin. Saya urusan itu repot. Kenapa? Dua ini cerita. Umpama orang aku podo delik-delik aja ya sudah. Sing mari perkara nek ana penerapan apa? Hukum. Lah Kanjeng Nabi termasuk di Turun Al-Qur'an kon mengawal penerapan apa? Ada dari kota pulau orang Timur Tengah. Sakjane bisa cepat si Anda Sunni itu ya semua itu. Si Al itu ya mesti menarik terus. Wah bonus buat harus tidak boleh. Kalau cerita, jadi ini ngaji. Kenapa Rasulullah itu menjadi Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin? Karena memang dulu itu paling berat jadi Nabi. Karena diantaranya harus menerapkan hukum yang bahkan sahabatnya sendiri sebagian ya tidak mudah menerima. Kayak kasus wajibnya zakat. Buktinya era Abu Bakar lagi bloko ditinggal Rasulullah, wong-wong sebagian wong desa-desa itu pun menolak kewajiban zakat. Hingga awal terjadi tragedi perang itu Abu Bakar merangi tiang-tiang yang menentang kewajiban zakat. Nah, kalau dengan dari game Indonesia itu enak, sampai cerita ya suwe. Nonton Timur Tengah bukan sama. Kasus Ikhwanul Muslimin teng Mesir, semuanya hukum Islam gak diterapkan gak betul. Begitu juga ekstremis di Afghanistan, kasus Taliban, cara berpikir begitu.
Sudah akhirnya memang peka betul, kalau sudah gitu peka betul. Padahal saran saya, kalau masalah murtad itu sama dengan tadi masalah zina. Masalah murtad itu enak nuduh. Yang tertuduh itu betul murtad, dia betul murtad. Tapi kalau dia tidak betul murtad, yang nuduh menjadi murtad. Makanya dalam fikih-fikih itu termasuk murtad adalah idza qala li akhihi al-muslim ya kafir. Malah dawuh kanjeng Nabi, seorang muslim jika qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahadihuma. Seorang muslim yang mengecap kancane ya kafir, maka pasti salah satunya kafir. Ingka nakama kola berarti mukhotabnya yang kafir, kalau sesuai paham ya. Kalau yang mukhotabnya tidak kafir, kohilnya menjadi kafir. Sebab itu kita sebenarnya sebetulnya kita nggak mendesak untuk menfonis Islam liberal itu kafir apa enggak, Islam sekuler kafir apa enggak. Kita sendiri kalau tahlilan kafir apa enggak itu nggak mendesak karena riskan. Kita sama dengan main bola kodok rawan kena di paham ya. Lagi pula kan mereka dijeneng Islam liberal, Islam sekuler, kita Islam pokoknya dijeneng kan kalau sama di kafir kan. Mereka tidak nama Islam liberal, ya kita sebut Islam liberal. Kalau mereka menamakan Salafi, ya kita darani Islam Salafi. Ya kita dewi darani Islam Sunni, alhamdulillah ini Islam apa? Daripada kamu menfonis kafir sesuai dawuh Nabi, itu kalau dia yang kafir ya gitu. Nah ini yang perlu sampai catat. Fatwanya ulama-ulama Timur Tengah itu begini, dan ini ditulis di Rabitatul Alam. Anna kalau istafil umrikullah, makul tali akadin guna annahu kafirun, lam tutolah fil akhir. Tidak ada dalam ketentuan Islam orang yang kita kira dia itu kafir dengan indikasi kekafiran, atau orang yang kita kira murtad dengan indikasi kemurtadan. Indikasi-indikasi ini tidak ada dalil Quran dan hadis yang mewajibkan kita menjelaskan statusnya dia. Jika mana misalnya orang A terindikasi melakukan kemurtadan atau kekafiran, kita tidak mendesak untuk mengatakan ya kafir. Dan andai kan kita tidak mengatakan ya kafir, kamu tidak ditutup di alam. Jadi kawangannya menfonis sesuatu yang masih indikasi itu rugi sebenarnya. Karena nanti kalau tidak kita yang nomor yang paham ya. Terus idza qala li akhiri ya kafir faqad ba'a bihi nomor ahadun. Ini belum terang. Jadi nabi itu berat sekali karena ada hukuman, ada nomor. Ya gua balik dan cerita. Nah sekarang sepundi masalah arti wa malam yakum bima anzalallahu alaika umul kafirun humul fatikun humul zalim. Artinya nyata. Wah sampean kudu anu pulau, selagi urung alim anu pulau. Kok nek nyalin istihad lah. Wis sementara anu. Maksudnya sementara anu, kok nek tambah ngalim tambah ngerti nek pulau bener. Paham. Saiki anu, kok nek ngalim ngerti nek pulau niku. Ulama-ulama ahli sunnah ngertekno ayat niku gampang, itu sesuai ayat itu. Dewe pangeran kan wa man lam yahkum bima anzalallah. Sapa sing ora ngukumi. Siapa yang tidak membuat ketentuan sama dengan ketentuan Allah, maka dia kafir, zalim, dan fasik. Jadi misalnya zina cara Allah haram. Ya sudah, kita tetap bilang haram. Mulanya cara ahli sunnah, zina pokoknya cuma hukumnya haram. Soal kue zina, itu mau fasik tok, tapi orang zina lah negara halal, hukumnya kan? Kalau balik ini, uang lakoni zina itu dihukumi fasik. Tapi orang zina lah negara zina halal, hukumnya kafir, hukumnya apa? Lagi. Siapa yang tidak menghukumi, istilah pengiran siapa yang tidak menghukumi. Jadi misalnya, makanya di bagian-bagian diterangkan termasuk kafir adalah tahlilu ma harrama bil ijma, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan secara ijma. Paham? Jadi kalau misalnya Allah mengatakan wong sing zina kudu dirajam, wong sing maling kudu diketok tangan. Iya kita harus ngomong, wong sing maling kudu diketok tangannya, wong sing zina kudu dirajam. Ya sudah. Ketika sebuah negara tidak bisa melakukan hukum itu, namanya tidak melakukan hukum. Tapi hukumnya masih, paham? Hukumnya apa? Masih. Jadi gue kudu muni betul anak telek itu najis. Nah contoh kena telek bolak-balik. Jadi intinya hukum itu jangan dirubah, ketentuan Allah itu jangan apa? Dirubah.
Kowe kudu darani nak Ka'bah iku kiblatul muslimin. Nah, contoh sak Indonesia yo nak ngono tau murtad kabeh, wong bingung mesti salate mungkuri Ka'bah. Tapi kita harus ngomong, Ka'bah itu kiblatul muslim. Senajan kok hakikat kita kadang enggak sholat madhep Ka'bah. Misalnya sholatul musafir, wajib madhep Ka'bah. Sholatnya orang bingung juga tidak madhep nopo. Nak ngono keyakinane ahli sunnah, masalahnya bukan kok hukum, nak hukum tentang pangeran mesti murtad. Tapi nak gak nglakoni hukume pangeran mau paham. Mulane kabeh tiyang kudu yakin nak salat subuh itu wajib, salat zuhur wajib, salat asar wajib. Tapi sekali wong ora salat subuh yo kok dosa. Tapi sekali meyakini salat subuh gak wajib hukume kafir. Paham ini yang ben sampai. Jadi luwih ngeri nak ngrubah hukum, paham ya? Luwih ngeri nak ngrubah napa? Hukum. Jadi kamane nak gak nglakoni hukum biasa, tapi nak ngrubah hukum kan wong dawuhe pangeran ora wa malam yakum. Kecuali pangeran dawuhe wa malam yakmal bima anzalallahu fa ulai kaul kafirun sing ora iso nglakoni hukume pangeran. Jadi wak sunah sak jane wis gampang. Dawuhe pangeran yakum yo yakum ora yakmal, napa? Ben sampean pede. Selama ini kan kita sering semacam tertekan oleh ayat-ayat itu karena kita kadang terjebak oleh pengertian kelompok-kelompok ekstrim seakan-akan kita ini menjadi kafir kalau tidak melakukan syariat ini. Tidak sampai tidak melakukan itu beda dengan tidak menghukumi itu, paham ya? Paham ya? Tidak melakukan itu beda dengan hukum. Hukum itu tetap kita tetap meyakini hukumnya Allah itu yang benar. Tapi kan tidak mesti sampai sakit melakukan. Paham ini memang masalah-masalah yang pekan, tapi ini pula tidak ada Rasulullah kadang ditentang bahkan oleh sahabatnya sendiri. Kayak kasusnya zakat itu nanti ya kangelan tenan. Ketika orang sudah mengalami dosa, ketika diwajibkan orang konten setengah zakat perkara. Sampai ketika Nabi kata wibawa masih jalan, ketika era Sayyidina Abu Bakar empuk penentang-penentangnya kita asli deh. Sampai wonten perang merangi sinten tiang-tiang sing membangkang kangge menapa. Itu masuk nomor hukman. Sampeyan yang iki wali kita kata ahwa rumba zaman akan apa minal di luar hukum pengekan. Iku kabeh menuruti hawa nafsu.